Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberkahi Allah dimanapun kamu berada. Amin. Terakhir ini ramai banget dibicarakan di masyarakat tentang LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender, khususnya gay atau homoseksual karena ada kaitannya dengan kasus selebgram cantik yang viral yang dia diselingkuhi oleh suaminya dengan laki-laki lain, yang bahkan sudah diundang di beberapa podcast terkenal di Indonesia seperti Deddy Corbuzier, kemudian Dr. Richard, dan juga di podcastnya Aurel bersama dengan Atta Halilintar. Dan beberapa podcast yang lain mungkin ya teman-teman, bahkan ada acara televisi pun juga sudah mengundangnya. Jadi dari itu kita ingin mengambil pelajaran yang penting banget untuk kita ke depannya, khususnya perempuan, agar lebih selektif lagi dalam memilih pasangan. Di beberapa konten sebelumnya sudah aku bahas tentang beberapa tanda-tanda cowok itu gay seperti apa dan apa yang harus dilakukan agar kita tidak salah pilih orang, agar kita tidak salah pilih pasangan lebih tepatnya. Nah, untuk di video kali ini kita akan membahas tentang sebenarnya apa sih penyebab dari seseorang itu bisa menjadi gay atau homoseksual, bisa menjadi penyuka sesama jenis, yang normalnya laki-laki itu sukanya sama perempuan, bukan suka sesama laki-laki. 3 penyebab secara garis besar seseorang bisa menjadi gay atau homo atau penyuka sesama jenis, laki-laki suka terhadap laki-laki. Yang pertama, pola pengasuhan orang tua. Peran ayah dan ibu dalam keluarga itu sangat penting sekali untuk perkembangan anaknya ke depannya seperti apa, termasuk orientasi seksualnya itu gimana. Jadi LGBT itu termasuk dalam penyimpangan orientasi seksual, teman-teman. Bagaimana peran ayah dalam keluarga, bagaimana peran ibu dalam keluarga, apakah peran keduanya itu seimbang atau tidak, itu sangat penting, teman-teman. Banyak di beberapa kasus yang terjadi, misalnya ada ayah sih, cuman perannya tidak berfungsi dengan baik. Misalnya ayahnya kasar, suka mukul, kemudian berkata-kata kasar sehingga membuat anak merasa tidak nyaman di rumah. Sehingga itu bisa menjadi sebab, teman-teman, membuat seseorang yang seharusnya dia itu orientasi seksualnya normal, tapi jadi nggak normal atau menyimpang. Begitu juga dengan ibu. Peran ibu yang dominan dalam keluarga, apa-apa serba ibu yang mengatur. Di sini ayah terlihat sangat lemah di mata anak, khususnya laki-laki. Itu bisa membuat persepsi yang negatif terhadap sosok perempuan bagi anak laki-laki. Dia bisa aja mengira bahwa perempuan itu kok nyeremin ya, perempuan itu galak ya, sehingga dia takut sama perempuan, hingga akhirnya suka terhadap laki-laki. Hal ini pun pernah dibahas Dr. Boyke di podcast Deddy Corbuzier, teman-teman bisa lihat sendiri ya di sana. Jadi itu penting banget. Maka dari itu, sebelum kita menjadi orang tua, pentingnya kita belajar bagaimana sih menjalankan peran sebagai orang tua dengan baik, peran sebagai ayah, peran sebagai ibu. Bukan hanya menikah aja, kemudian punya anak mendidik dengan ala kadarnya tanpa belajar bagaimana caranya. Bukan seperti itu. Karena apapun yang kita lakukan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak secara emosional, ataupun dalam hubungan sosialnya seperti apa, dalam berpikirnya gimana, dan berbagai macam hal lain. Itu ditentukan dari pola pengasuhan orang tua yang sangat berpengaruh besar. Kemudian yang kedua, lingkungan. Seperti yang kita tahu, lingkungan itu sangat penting sekali untuk perkembangan secara emosional, kognitif, atau apapun itu. Termasuk dalam hal ini menentukan orientasi seksual seseorang. Orang yang berusaha untuk membaik, jika lingkungannya itu buruk, itu bisa susah banget. Orang yang awalnya itu negatif, kemudian dibersamakan dengan lingkungan yang positif, dia bisa berubah jadi baik juga. Apalagi dalam hal ini juga bisa orientasi seksual seseorang ditentukan oleh lingkungannya. Dan ketika masih anak-anak, apakah anak laki-laki ini bermain sama laki-laki juga? Main bola, futsal, atau apapun yang berbau cowok ya teman-teman. Ataukah sebaliknya, anak laki-laki tapi mainnya sama anak-anak cewek? Dandan, make up, atau masak-masakan, pakai pakaian perempuan. Apakah seperti itu? Itu juga bisa mempengaruhi. Jadi untuk kita sebagai calon orang tua ataupun orang tua, dengan siapa anak kita main, dia mainnya apa, itu kita perlu perhatikan juga. Karena kalau dibiarkan, biasa namanya juga anak-anak, biarlah dia main apapun yang dia mau, dia merasa bagian dari cewek-cewek, karena kebiasaan seperti itu akhirnya mengalami penyimpangan orientasi seksual. Kemudian yang ketiga, peristiwa traumatik yang dialami ketika masih anak-anak. Apakah pernah mengalami kekerasan seksual atau pernah mengalami pelecehan seksual? Ini banyak sekali yang terjadi, teman-teman.
Seperti yang dialami oleh Babe Baikuni yang pernah aku bahas ceritanya di video sebelumnya, teman-teman bisa cek sendiri untuk tahu lengkapnya seperti apa. Ketika masih kecil, Babe ini pernah mendapatkan pelecehan seksual dari preman-preman ketika dia ada di jalanan, disodomi oleh laki-laki. Dan hal itu membuatnya tidak tertarik kepada perempuan. Pas menikah dia baru sadar, dia tidak punya rasa tertarik kepada istrinya, sehingga ketika yang seharusnya habis nikah itu berhubungan suami istri, dia nggak mau. Kemudian dia baru sadar ternyata dia sukanya sama laki-laki. Atas atau akibat dari pernah mendapatkan pelecehan, pernah mendapatkan kekerasan seksual ketika masih anak-anak. Sehingga berhati-hatilah, kita perlu menjaga dan melindungi anak-anak kita semaksimal mungkin dengan segala macam usaha yang bisa kita lakukan, dan juga kita minta pertolongan sama Allah untuk dilindungi dari segala macam keburukan. Karena beberapa hal ini banyak menjadi sebab secara garis besar seseorang menjadi homoseksual atau menjadi gay, penyuka sesama jenis, laki-laki suka sama laki-laki. Mungkin bisa disembuhkan, bisa diatasi penyimpangan orientasi seksual ini. Cuman perlu waktu, perlu tekad yang kuat, dan harus berusaha, harus berdoa, harus merubah lingkungan juga. Karena kalau misalnya circle-nya, lingkungannya masih berada di komunitas itu susah banget. Ya karena ketika mau balik, mau lurus, ditarik lagi. Kayak gitu aja terus, jadi susah sekali. Bisa diatasi dengan tekad dan niat dari seseorang. Jadi itu teman-teman beberapa penyebab seseorang itu bisa menjadi gay. Jika ada yang bilang penyimpangan orientasi seksual ini adalah bawaan sejak lahir atau bahkan genetik, belum ada penelitian yang bisa membuktikan itu, dan kebanyakan yang terjadi itu sebabnya dari beberapa hal yang aku sebutkan tadi. Jadi seperti itu teman-teman, semoga video ini bisa memberikan edukasi buat kita semua, buat kedepannya jadi lebih baik lagi, buat kedepannya lebih banyak belajar lagi, dan selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari segala macam keburukan dalam bentuk apapun. Sehat-sehat buat teman-teman semuanya. Semoga hari-harinya dilimpahkan keberkahan dan lebih mudah untuk bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Didi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri kamu karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia.